Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nur Hidayat Septiawan, mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Insya Allah pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materinya tentang etos kerja pribadi muslim, bagaimana menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya? Nah, sebelum masuk nih, coba dirapikan, dicek mejanya, kursinya, dicek kiri kanan, depan belakang sudah bersih atau belum. Kemudian dicek pakaiannya yang bajunya masih dikeluarin, dirapikan. Yang masih pakai sendal, pakai sepatunya. Saya beri waktu sebentar ya. Sudah belum? Benar. Oke. Silakan untuk sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pembelajaran di pagi hari ini memberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan ketua kelas. Doa. Kenapa harus berdoa? Seperti yang saya sampaikan, bahwa berdoa adalah senjatanya umat muslim. Doa musilahul mu'min. Harus berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Absen. Insya Allah kita akan membahas tentang Al-Quran Hadis. Quran Hadis. Al-Quran. Kenapa kita harus belajar? Ya kita kewajiban. Betul, biar pinter karena belajar dari ketidaktahuan. Biar pinter, terus kewajiban karena kewajiban di dunia ini ya kita salah satunya adalah belajar. Belajar di dunia, mencari ilmu pengetahuan itu kewajiban. Untuk apa? Bekal kita di akhirat. Ya. Tapi pada akhirnya kalau udah dapat ilmu pengetahuan harus diamalkan. Makanya kita harus belajar hidup untuk bekal apa? Di akhirat. Makanya harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kalau itu kaitannya dengan hablum minallah. Cuma kita di dunia bukan hablum minallah aja, tapi hablum minan nas. Urusan dengan manusia juga harus selesai. Karena kita hidup di dunia hablum minan nas. Hablum minallah. Kenapa? Misal ada orang yang meninggal,
dosanya kalau misal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, itu dosanya pasti sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taubatan nasuha. Tapi urusan dengan manusia harus selesai. Makanya ada keluarga semisal kalau sesudah ada yang meninggal, biasanya kalau ada urusan dengan manusia, dengan temannya, atau dengan keluarganya, atau dengan orang lain lah, intinya harap menghubungi keluarga yang berkaitan. Setelah ini kita akan menayangkan beberapa video kaitan dengan tadi hablum minallah, hablum minannas, etos kerja pribadi muslim yang baik di dunia ini. Ini ada video tentang bangkrut di akhirat. Nah ini bangkrut di akhirat. Bagaimana seorang muslim pribadi yang baik itu ibadah hablum minallahnya luar biasa. Rajin sholat lima waktunya nggak pernah tinggal ya, nggak pernah telat, puasanya full. Nah, tapi kenapa dia bisa bangkrut? Kenapa dia bisa timbangan kebaikannya itu lebih sedikit daripada keburukan? Nah, ini di sini kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Giliranmu majulah, saya baik. Tuh. Saya Ya. Pahalanya banyak, sholatnya, puasanya. Ada yang puasanya bolong kemarin? Aman ya? Nah, kalau yang puasanya masih bolong ya, yang puasanya masih bolong, yang alasannya haid tapi nggak haid, atau yang alasannya sakit tapi nggak sakit, itu harus dibayar, ya, sesuai dengan ketentuannya. Dan depannya jangan sampai bolong. Ini yang banyak pahalanya aja, yang sholat, zakat, puasa, masih banyak kekurangannya, pahalanya lebih banyak, 3 tumpuk. Tapi kita lihat nih, kenapa dia bisa bangkrut ya? banyak juga ya. Kita hotel aja. Siapa yang mau kawin neraka? Coba tuh. Yang cewek langsung ke neraka gara-gara padahal di dunianya sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin. Ya contohnya mencela orang, ledekin orang, keluar kata-kata kasar. Coba tuh. Ya, yang suka ngeledekin orang, coba tuh. Apalagi ngeledek guru. Ya, itu tadi. Nah, pahala segitu banyaknya masih kurang kalau yang taunya cuma satu RT. Kan di sosmed yang tahu jagat maya seluruh yang bisa lihat itu yang tahu dosa kalian gimana coba tuh, harus masuk neraka. Apalagi di dunia ya suka nyela orang, minta orang, puasa jarang, sholat jarang, itu mau naudzubillah. Yang saya ibadahnya banyak aja seperti itu. Ya makanya tadi perlunya keseimbangan antara perilaku kita di dunia dan tujuan kita di akhirat. Hablum minallahnya harus seimbang dengan hablum minannas. Ada satu lagi, di mana kebaikan kita akan kembali kita lagi. Mungkin kalian sering lihat. Ini bagus, video ini bagus. Di situ kita lihat bagaimana seorang walaupun muslim ya, tadi juga disebut bagaimana dia berdoa kepada Tuhannya. Kalau dalam Allah Subhanahu wa taala tetap dia beribadah. Kemudian hablum minannasnya, ada orang yang minta atau ada orang yang butuh bantuan dia bantuin. Kemudian yang ketiga tadi bagaimana di video awal-awal bagaimana tumbuhan aja dia apa namanya, dia berikan bantuan. Tumbuhan yang sudah kering ada satu tempat dia ada airnya, dia taruh di situ. Alhamdulillah ada. Itu luar biasa. Jadi manusia yang seperti itu, karena kebahagiaan kita di dunia, efeknya nanti di akhirat pun akan diperhitungkan. Karena yang sering saya sampaikan di kelas bahwa di akhirat kelak itu kita akan ditayangkan di dunia ngapain aja. Itu
Ya tadi semisal di videonya keluar bagaimana kita di dunia membantu orang, ibadah rajin atau yang lainnya, atau malah melakukan ibadah, melakukan itu kembali ke kita semua. Ya, oke, mungkin itu dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah yang ditanyakan terkait beberapa video? Yang pertama tadi bagaimana kita bisa bangkrut di akhirat ketika di dunia, walaupun di dunia kita rajin beribadah. Ada video yang kedua bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, kepada orang lain kita baik, kepada hewan kita baik, kepada tumbuhan kita baik. Melihat kebahagiaan itu, bagaimana respon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum masuk ke pembagian kelompok, kita akan bagi kelompok. Silakan ada yang mau ditanyakan atau dipaparkan oleh kalian. Silakan. Nanti sambil dipikirin, nanti kita akan membahas tentang yang pertama ada surat Al-Jumu'ah, yang kedua nanti ada Al-Qasas, yang ketiga ada hadis tentang bagaimana memperagakan atas kerja pribadi tersebut. Silakan jika ada yang bertanya atau dipaparkan dari materi tersebut. Hilang Rizkiani, monggo gimana. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Jadi kan itu di video kedua kan itu tentang kebaikan kan. Jadi kalau Ya. misalnya kita berbuat baik itu bakal dapat feedback juga. Ya. Nah kalau misalnya kita berbuat jahat, tapi kenapa orang banyak banget orang yang kayak diri sendiri jahat, tapi dia selalu dapat banyak kebaikannya gitu. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaan yang luar biasa dari balasannya sudah pasti ya. Cuma kan ada beberapa juga orang baik cuma dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang tidak terlihat. Surat Al-Jumu'ah, silakan dibuka LKS masing-masing. Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Ini ada, silakan baca. Syakar coba baca Al-Jumu'ah 9 sampai 11. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Terima kasih banyak Syakar atas bacaannya, luar biasa. Barakallah. Nanti dibagi kelompok satu ada surat Al-Jumu'ah yang kaitannya dengan etos kerja pribadi muslim. Yang kedua ada surat Al-Qasas. Coba dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Al-Qasas ayat 77 kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nanti saya berikan juga kalian dulu ya materinya. Ada hadisana Hisham Ibnu Ammar qala hadisana Ismail Ibnu Abbas an Baqir Ibnu Sa'id an Khalid Ibnu Ma'dan an Al-Miqdam Ibnu Ma'adi Karb Az-Zabidi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasaba ar-rajulu kasban atyaba min 'amali yadihi wa ma anfaqa ar-rajulu 'ala nafsihi wa ahlihi wa walidihi wa khadimihi fa huwa sadaqah. Dilanjut dengan hadis ada Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal gharam wal bukhli wa a'udzubika min 'adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Nanti itu yang kelompok 3. Setelah ini bagi kelompok membahas Al-Jumu'ah 9 sampai 11. 9 sampai 11, Qasas 77 dan hadis, ada 2 hadis. Oke. Setelah ini hitung 1 sampai 3, nanti kelompok 1 dengan angka 1, kelompok 3 dengan angka 3. Ayo dari Naisha. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Tidak apa-apa. Karena kan hadisnya ma'akala ahadun ta'aman qattun khairun min ayyakula min amal. Jika ada seorang muslim yang senantiasa beribadah seperti dalam halnya bertapa
harus seimbang. Hablum minallahnya dengan hablum minannas yang nggak bisa juga. Kita tadi yang tadi. Oke, diskusinya beres ya. Nanti ditulis di kertas, kerangka rumusannya seperti apa, kerangka rumusannya apa yang akan nanti dituangkan di peta konsep dalam bentuk PowerPoint. Terima kasih banyak semuanya. Kemudian sebelum akhiri saya pengen dengar dari kalian siapa kira-kira yang bisa memaparkan sedikit lah dari materi kita pada hari ini yang berkaitan dengan etos kerja pribadi muslim. Ada surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, Al-Qasas 77 dan hadis. Oke, silakan. Siapa yang mau? Muti, silakan Muti. Silakan. Jadi sekarang kita udah belajar tadi tentang etos kerja muslim. Nah, di buku LKS ini ada 3 dalil, Quran surat Al-Jumu'ah, Quran surat Al-Qasas, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Oke, terima kasih banyak Mutia. Barakallah. Tepuk tangan dulu untuk Mutia. Semoga materi di pagi hari ini bisa bisa bukan hanya masuk ke pikiran kita tapi masuk ke hati. Bagaimana bisa menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Jangan hanya ngejar dunianya aja, akhiratnya lupa. Jangan hanya ngejar akhiratnya aja, dunianya lupa. Ya, ada istilah dulu tuh, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Terakhir. Baik. I'mal li dunyaka. Bekerjalah, berbuatlah kebaikan untuk di dunia. Ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kamu hidup selamanya, immortal berarti ya. Bener lah ya. Wa'mal li akhiratika. Nah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah, bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan meninggal besok. Makanya berbuat baik untuk dunia dan berbuat baik untuk akhirat. Siapa tahu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala besok. Makanya harus berbekal, watazawwadu, berbekalah, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Lagi mengakhiri, jangan lupa minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan presentasikan peta konsep kalian semua yang berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Astagfirullahaladzim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sehat-sehat semuanya ya. Subhanahu wa ta'ala bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih.